Halo semuanya, balik lagi sama gue Won di channel FPL 62. Di video kali ini, gue akan langsung aja membahas mengenai mini double game week 25. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Pertama-tama pastinya gue mau nge-review dulu tim gue di game week 24 kemarin, di mana tim gue di sini mendapatkan 72 poin dan hampir setengahnya daripada si Jota ini sendiri yang gue jadiin kapten. Jadi pastinya pilihan kapten yang tepat gue bisa bilang di game week 24 kemarin. Untuk defender sendiri, Cancelo clean sheet, TA juga clean sheet, Sufal clean sheet cuma dapat kartu kuning. Double defense MU gue lagi-lagi nggak berhasil ya. Gue nggak tahu sampai kapan MU bisa MU bisa nggak kebobolan gitu. Di sini dua-duanya cuma dapat 2 poin. Jota kapten 32, Bowen 11. Gray baru main berapa menit kalau gue nggak salah, 24 menit cedera, dan gue kayaknya harus pastinya update terus perkembangan dia karena dia ada di tim gue ya. Gue bakal pantangin terus untuk menentukan juga rencana transfer gue nantinya. Foden lagi-lagi 3 poin doang, udah banyak banget dia blanknya dari game week 20 ini. Udah 4 game week ya blank terus walaupun dia main hampir 90 menit terus. Jadinya gue rasa lawan Norwich mungkin kemungkinan besar ya siapa tahu bisa nyetak poin lagi ya. Dan Ronaldo cameo doang, dia main cuma mungkin 20 menit. Antonio juga cuma 2 poin. Di bench gue Dennis sama Foster dari Watford juga sama-sama blank 2 poin doang. Jadi sementara di sini gue naik ke 34.100-an. Walaupun old rank gue sebenarnya cuma beda 100 doang ya. Jadi ini green arrow yang sangat kecil, bisa dibilang cuma 100 rank doang. Tapi menurut gue tetap aja gue setidaknya bisa mempertahankan di rank segini udah lumayan banget dengan gue yang belum pernah pakai chip gue sama sekali, kecuali wildcard di ronde pertama kemarin ya. Di game week 8 atau game week berapa gitu gue pakai. Jadi gue masih punya 2 free hit dan juga gue masih punya wildcard. Pastinya triple captain masih ada, bench boost masih ada. Jadi menurut gue amunisi gue masih lumayan banyak juga untuk menghadapi beberapa game week terakhir di FPL. Dan sekarang pastinya langsung aja gue akan ajak lu semua untuk membahas mengenai game week 25 dan juga mengenai fixture atau jadwal pertandingan ke depannya. Nah di sini udah gue ambil tabel untuk jadwal di game week 25 ke depannya sampai game week 31 di sini yang gue ambil dari Twitter dari Ben Krelin pastinya. Di sini kalau lu lihat Ben Krelin udah buatin di mana dari game week 25 sampai game week 31 ada yang double, ada yang blank, ada yang possible juga, dan dia urutin juga dari yang paling gampang easiest itu warnanya hijau banget sampai yang paling susah warnanya tuh biru banget gitu ya. Dan kalau lihat di sini dari game week 25 seperti kita tahu juga bakal ada 2 tim yang bakal double, yaitu MU dan juga Brighton. Kalau lihat secara pertandingan MU lumayan bagus ya, Southampton dan juga Brighton. Untuk Brighton sendiri Watford game pertamanya kemudian akan ketemu MU yang pastinya agak tricky di sini. Dan juga selain ada 2 tim yang bakal double, ada 2 tim juga yang bakal blank, yaitu Arsenal dan juga Chelsea. Jadi kalau lu punya pemain Arsenal dan Chelsea ya lu harus pertimbangan ya bagaimana tim lu ke depannya dan bisa mainin 11 pemain di sini. Dan setelah game week 25 di game week 26 ini seperti yang kita tahu juga bakal ini adalah double game week paling besar bisa dibilang sampai yang kita ketahui gitu ya. Dimana di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tim yang bakal menghadapi double game week. Dan kalau lihat di sini secara fixture, walaupun banyak tim yang punya jadwal kurang bagus, tapi tetap aja pasti ada beberapa tim yang menurut gue menarik untuk kita perhatikan. Kayak Liverpool udah pasti lawannya Norwich dan juga Leeds, dua-duanya home lagi ya. Dan juga ada Arsenal juga yang akan ketemu Brentford dan juga Wolves. Untuk Liverpool sendiri gue rasa semuanya udah pasti ya, kita bakal punya 3 pemain dari Liverpool. Sisa kita pilih aja menurut kita siapa 3 nama itu. Kayak misalnya Salah gue rasa udah bakal bermain full di game week 25. Trent Alexander-Arnold juga pastinya wajib banget. Dan slot ketiga ini yang paling banyak diperdebatkan gitu ya. Either itu Jota atau juga mungkin Robertson, atau mungkin bisa pemain-pemain diferensial kayak Luis Diaz di sana. Tapi gue sendiri dengan masih punya Jota, gue rasa Jota ini masih jadi pilihan utama ya, apalagi dengan dia kemarin nyetak 2 gol. Harusnya dia akan dimainkan di posisi nomor 9 sebagai CF dari Liverpool itu sendiri. Tapi gue gak bakal bahas itu karena itu bakal panjang banget, dan kita tahu juga Liverpool bakal blank di game week 27 maksudnya. Jadi kalau lu bakal double atau triple bahkan kayak yang gue udah bilang banyak banget yang triple termasuk gue. Kalau lu triple Liverpool, lu harus ingat bahwa dia akan blank di game week 27.
Jadi pastinya 3 bench lu akan terisi sama 3 pemain Liverpool, dan disinilah banyak orang yang memikirkan buat ngelakuin free hit, dan menurut gue itu juga nggak salah. Dan itu semua balik lagi tergantung sama tim lu masing-masing ya. Dan Arsenal juga di sini game week 25 ini dia akan blank, 26 dia akan double Brentford Wolves. Menurut gue sendiri Brentford sama Wolves ini punya pertahanan cukup solid, dan kita tahu Arsenal ini juga lagi susah banget mencetak gol, dan kemarin baru mencetak gol ya 1 gitu kan. Dan gue rasa gue akan lebih percaya sama pertahanan dari Arsenal itu sendiri, kayak misalnya Tierney, White, Gabriel. Jadi gue akan mungkin fokus ke pemain-pemain di situ, karena gue rasa kemungkinan dapat clean sheet bakal lebih gampang daripada dapat nyetak gol gitu ya, dapat attacking return. Kemudian untuk game week 27 kalau lihat di sini Burnley juga akan double lagi. Dia adalah tim satu-satunya tim yang back to back double ya, game week 26 double, game week 27 double. Jadi pastinya menarik banget kalau lo masukin pemain-pemain Burnley kayak Lawton, Weghorst, mungkin Pope gitu ya sebagai kiper. Tapi perlu diingat ini jadwalnya pertandingan bisa dibilang gak gitu bagus. Liverpool, ada Tottenham di situ, ada Leicester, ada Chelsea, dan jadwalnya padat banget ya pasti. Menurut gue sih gue akan lihat dulu 1-2 game week ini bagaimana pemain-pemain dari Burnley itu sendiri, dan gue bandingin juga sama pemain-pemain lainnya pastinya. Kalau dia oke akan gue masukin ke dalam tim gue. Nah ini dia fixture-nya. Kalau lu misalnya mau lihat lebih lanjut, lu mau pelajarin lagi untuk nyusun strategi, lu pause aja video ini gak apa-apa, dan gue akan langsung aja sekarang untuk next membahas mengenai pilihan kapten untuk game week 25. Nah untuk pemilihan kapten di game week 25 di sini gue udah siapin 4 nama lagi. Dimana seperti biasa pastinya ada beberapa pertimbangan juga untuk gue masukin nama-nama di sini. Yang salah satunya adalah fixture. Gue akan ambil dulu yang fixture-nya bagus. Kayak di sini ada pemain MU, Bruno Fernandes yang gue masukin di sini. Punya fixture yang bagus, double game week dan juga Southampton melawan Brighton. Udah double game week dan juga fixture-nya bisa dibilang oke gitu ya. Walaupun MU sendiri kita tahu 2 game week terakhir nggak jelas banget, apalagi Cristiano Ronaldo gitu kan. Di game week terakhir aja masuknya sebagai sub. Dan makanya gue masukin nama Bruno Fernandes di sini sebagai pemain dari MU yang punya double. Gue nggak masukin Ronaldo karena gue kurang yakin sebenarnya sama Ronaldo, walaupun gue sendiri punyanya Ronaldo ya. Dan gue rasa kalau lu punyanya Bruno Fernandes, kaptenin Bruno Fernandes dibandingkan Ronaldo gitu ya kalau lu punya keduanya. Dan selain Bruno Fernandes di sini juga ada Kevin De Bruyne yang lawan Norwich. Walaupun lawan Norwich bisa dibilang Norwich udah mungkin bisa dibilang lebih bagus gitu ya daripada terakhir ketemu Manchester City. Tapi tetap aja Kevin De Bruyne pastinya punya potensi yang luar biasa banget untuk dapetin attacking return-nya. Kemudian di sini ada Bowen dan juga Salah. Bowen pemain lagi on form, kemarin aja lagi-lagi nyetak gol gitu kan ya. Lawan Leicester di sini yang punya XGC jelek banget pertahanannya. Dan ada Salah terakhir pastinya dari Liverpool yang gue rasa gue jamin udah bakal bermain 90 menit dia lawan Burnley. Dan Burnley walaupun XGC-nya bisa dibilang bahkan lebih bagus daripada Leicester dan juga lebih bagus daripada Norwich dan lebih bagus daripada Southampton, tapi menurut gue tetap aja Salah gak pernah ya. Kalau lu nonton pertandingan kemarin aja dia bermain mungkin 20 menit doang tapi udah bisa mencetakkan beberapa peluang ya, bahkan 1 kali tiang gitu kan. Jadi menurut gue luar biasa banget. Kalau lu punya Salah, wajib banget jadi pertimbangan lu untuk kaptenin dia. Nah sekarang gue akan langsung aja bahas mengenai rencana transfer gue untuk tim gue di game week 25. Oke, untuk rencana transfer di sini ada tim gue yang akan menghadapi game week 25 ya, double game week 25. Gue punya 4 pemain yang bakal double, De Gea, Dalot dan juga Ronaldo dari MU dan juga Trossard dari Brighton. Yang katanya sih Trossard ini udah sembuh dari COVID ya, jadi udah bisa main lagi di double game week. Jadi gue rasa gue akan tetap pakai dia. Kemudian di tim gue sendiri gue rasa isunya, masalahnya gue gak punya Bruno Fernandes yang pertama, gue gak punya Salah yang kedua, dan bisa dibilang bench gue James, Gray lumayan mati ya. James sendiri kabarnya walaupun banyak yang bilang mungkin di pertandingan lawan Crystal Palace dia udah bisa bermain lagi, cuma gue rasa dia terlalu lama di tim gue ini. Gue juga gak mau lagi nunggu-nunggu dia. Jadi kemungkinan besar transfer yang akan gue lakukan adalah di sini gue ingin mengganti James sama salah satu pemain yang mungkin gue mikir ke double game week 26 ya. Kayak pemain-pemain dari Arsenal yang gue udah bilang tadi. Kalau gue lihat di sini defender dari Arsenal, pastinya ada beberapa pilihan dengan uang gue 8,7. Gue bisa beli semua, tapi sekali lagi gue harus pertimbangkan lagi budget gue juga dalam memasukkan tim gitu ya. Kayak di minggu lalu gue udah bilang juga bahwa rencana gue pingin ganti Foden ke Salah, ganti Ronaldo ke misalnya pemain double game week ke Kane gitu kan. Dan kalau gue lakukan ini, lu lihat gue masukin Kane dan juga gue ganti Salah dan juga dengan gue ganti Foden dengan masukin Salah gitu ya. Di sini uang gue sisa 4,1, kecil banget, pasti gue nggak bisa masukin siapapun.
dan gue harus tukar Antonio lagi. Di sini menurut gue yang menarik sih ya, gue punya pilihan banyak banget, dan kalau lu misalnya gue masukin striker dulu gitu kan, gue mikir double game week lagi, kayak misalnya gue punya pilihan pemain-pemain dari Burnley, kayak misalnya Weghorst di situ sebagai striker, atau misalnya dari Crystal Palace ada Edward juga yang walaupun kemarin di bench, cuma gue rasa tetap bagus pertandingannya dari Crystal Palace itu sendiri. Dan kalau misalnya aja gue masukin Edward di situ ya, gue masih punya uang 5,2. 5,2 ini agak tricky banget karena kalau lu lihat di sini, gue sempat lihat bahwa defender Arsenal tuh semuanya selain Gabriel ini gue nggak bisa beli dia, gue nggak punya uangnya, short 0,1. Tapi kalau lu misal punya uangnya, menurut gue Gabriel juga punya potensi yang bagus banget. Kita tahu Gabriel ini punya attacking threat, apalagi di set piece bola mati gitu ya. Jadi gue rasa menarik juga kalau lu mau masukin Gabriel. Tapi di sini kalau lihat uang gue sisa 5,2, Tierney 5,1. Menurut gue sih paling menarik Tierney ya, dengan dia punya attacking return yang bagus banget menurut gue, dan juga potensi clean sheet. Tapi uang gue sisa 0,1 kalau gue masukin dia sekarang, dan gue kayaknya kan nggak mungkin masukin Salah sekarang, gue nggak masukin Kane sekarang gitu ya. Jadi pastinya gue bakal ketinggalan banget. Misalnya Salah pasti udah naik, Ronaldo mungkin harga udah turun, Antonio juga. Jadinya gue rasa yang paling aman di sini gue adalah nggak masukin Tierney. Gue masukin White di sini sebagai pemain bertahan gue. Gue rasa White 90 menit terus. Dia menurut gue dia lumayan bonus poin magnet ya kalau misalnya seri kayak misalnya 0-0 gitu. Jadi menurut gue sih walaupun attacking return-nya nggak sebagus Tierney ya pastinya, tapi menurut gue dengan gue jadinya punya uang 0,7 juta, jaga-jaga setidaknya misalnya Salah naik, Ronaldo turun harganya, Antonio juga turun, dan lain-lainnya, gue masih punya uang sisa di bank di sini, dan gue bisa masukin rencana transfer gue. Jadi kayak gitu rencana transfer gue mungkin sampai dengan game week 26 nantinya. Sebenarnya gue juga masih belum yakin banget sama rencana gue 100%. Komenin di bawah kalau lu punya saran, ataupun misalnya punya pertanyaan juga komenin di bawah. Gue akan jawab sebisa gue. Jadi thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kalau kalian masih terbantu, jangan lupa like dan juga subscribe. Thank you semuanya. Dadah.